Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Budiawan Talib, mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi mengenai pensiun bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Laili Komaria. Oke, langsung lanjut saja. Pendahuluan, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari peran pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berdedikasi tenaga dan pikirannya demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, sebagaimana profesi lainnya, masa pengabdian sebagai pendidik dan tenaga kependidikan memiliki batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses pensiun sangatlah penting, baik dari sisi administrasi, hak-hak yang diterima, maupun persiapan mental dan sosial yang menyertainya. Dengan pemahaman yang baik, proses pensiun dapat dilalui dengan lebih tenang, terhormat, dan bermartabat, sekaligus menjadi awal baru untuk tetap berkarya dalam ruang kehidupan yang berbeda. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 30 Ayat 4 menyebutkan bahwa pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada usia 60 tahun. Perkap BKN Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan bahwa batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan yaitu 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media. Sedangkan untuk 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat 6 menyatakan bahwa ASN termasuk P3K berhak atas jaminan sosial yang meliputi jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang dibayarkan setelah berhenti bekerja. Dalam kategori pensiun, terdapat ada tiga, yaitu pensiun permintaan sendiri, pensiun meninggal dunia, dan yang ketiga pensiun cacat ujur. Untuk pensiun permintaan sendiri, minimal diajukan untuk usia PNS, yaitu 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. Untuk pensiun meninggal dunia, itu dapat diajukan oleh pasangan sah dari PNS yang meninggal dunia, yang termasuk meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ketiga, pensiun cacat ujur atau mengalami gangguan kesehatan, itu dapat diajukan kepada PNS yang mengalami keadaan kondisi kesehatan kurang memungkinkan untuk melaksanakan tugas. Kemudian pengajuan usulan pensiun. Pensiun yang akan memasuki BUP, batas usia pensiun, atau memenuhi syarat lain mengajukan permohonan pensiun kepada instansi tempatnya bekerja, biasanya melalui bagian kepegawaian. Adapun beberapa persyaratan dokumen yang perlu dilengkapi untuk mengajukan persyaratan pensiun ini, yaitu ada 13 item. Yang pertama, surat permohonan pensiun, kemudian data perorangan calon penerima pensiun, fotokopi SK CPNS dan PNS, fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi kartu sampai kenaikan gaji berkala, kemudian fotokopi kartu pegawai, kemudian kartu istri atau kartu suami, dan kartu taspen. Nah, fotokopi akta nikah dan akta kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan. Nah, daftar susunan keluarga atau biasa kita sebut dengan kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk, dan nomor NPWP. Pas foto tentunya yang terbaru, kemudian surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman, surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji sementara SKPPS, dan yang terakhir penilaian prestasi kerja atau sering kita sebut dengan SKP dalam beberapa tahun terakhir. Nah, setelah berkas tersebut lengkap, maka berkas akan diverifikasi oleh instansi. Jika ada berkas yang kurang, maka akan diberitahukan kepada eh, yang bersangkutan untuk melengkapi. Nah, setelah verifikasi berkas dilakukan, maka berkas akan dilakukan pengiriman ke BKN. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama pengiriman ke BKN, kedua penerbitan SK pensiun jika sudah lengkap, kemudian yang ketiga penyerahan SK pensiun kepada yang bersangkutan, kemudian penerimaan uang pensiun. Nah, pengiriman ke BKN ini jika berkas dinyatakan lengkap akan diusulkan ke BKN. Bagi PNS dengan golongan tinggi akan diusulkan
ke Sekretariat Negara. Sedangkan ketika sudah lengkap semua dan dinyatakan eh, siap untuk penerbitan SK, maka BKN akan memproses usulan pensiun untuk menerbitkan SK pensiun. SK ini kemudian diteruskan ke pihak terkait, penyerahan SK pensiun kepada yang bersangkutan, dan kemudian salinan SK ini pun diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk keperluan administrasi lebih lanjut. Yang terakhir, penerimaan uang pensiun. PNS yang bersangkutan akan menerima uang pensiun sesuai dengan golongan dan masa kerja. Nah, untuk golongan, di sini saya mengambil data dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 mengenai besaran gaji berdasarkan golongan. Nah, untuk besaran uang pensiun dari golongan 1A sampai 1D, terendah itu diterima adalah 1.748.100 dan yang tertinggi adalah 2.256.700 rupiah. Untuk golongan 2A sampai 2D, nominal yang terendah yang diterima adalah 1.748.100 dan yang tertinggi 3.208.800. Untuk golongan 3, dari 1.748.100 sampai dengan 4.029.600. Untuk golongan 4, dari 4A sampai B, dari 1.748.100 sampai dengan 4.957.100. Nah, skema pembayaran ini juga termasuk dengan pembayaran pensiun P3K. Nah, pensiun P3K memiliki dua skema, yaitu pensiun bulanan atau pensiun sekaligus. Bagi P3K yang memiliki masa kerja minimal 16 tahun atau di atasnya akan menerima pensiun bulanan. Sedangkan pensiun sekaligus diberikan jika masa kerja P3K masih berada di bawah 16 tahun. Nah, penyaluran gaji pensiun akan dilakukan oleh PT Taspen, sedangkan untuk P3K dapat disalurkan melalui PT Taspen atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari semua hal yang saya sampaikan, saya menarik kesimpulan, pensiun bagi pendidik dan tenaga kependidikan PNS merupakan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan dengan persiapan administrasi, finansial, dan mental yang baik. Masa pensiun akan eh, bukanlah hal sebagai akhir pengabdian, melainkan awal fase baru untuk tetap berkarya secara bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, dari semua hal yang saya sampaikan, saya menarik kesimpulan seperti ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.